Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Auliasari. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari cara kita berpikir dan memahami dunia. Salah satunya penting dalam bahasa adalah kata yang kita ucapkan memiliki struktur dan aturan sendiri. Saya di sini ingin memaparkan materi mengenai pengantar dan definisi morfologi dalam mata kuliah kajian kebahasaan. Kalian tahu nggak sih apa itu morfologi? Itu ada di dalam cabang ilmu linguistik yang menarik, yaitu morfologi. Jadi di video ini saya akan menjelajahi pengantar dan definisi morfologi, yaitu morfologi itu ilmu yang membahas struktur internal kata dalam bagaimana bagian-bagian kecil itu terbentuk. Mari kita simak. Morfologi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kalimat morfo yang berarti dalam bahasa Yunani itu morphe. Artinya bentuk, dan logi yang dari bahasa Yunani itu berarti logia yang berarti ilmu tentang bentuk. Jadi morfologi itu mempelajari ilmu tentang bentuk. Jadi secara keseluruhannya morfologi itu merupakan cabang-cabang dari linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu morfologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup morfologi. Jadi, ruang lingkup morfologi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada morfem, yang kedua ada klasifikasi morfem, yang ketiga ada proses morfologi, yang keempat ada bentuk kata, yang kelima ada tipologi morfologi. Dari ruang lingkup morfologi ini kita akan membahas secara keseluruhan. Oke, dari pembahasan morfem itu memiliki 3 kata kunci. Ada morfem, morf, dan alomorf. Dari 3 itu tersebut memiliki pengertian yang sangat berbeda. Dari morfem ini merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna atau fungsi gramatikal yang memiliki arti sendiri. Sedangkan morf merupakan wujud konkret yang belum diketahui statusnya. Contohnya pada kata kenai merupakan morf, sedangkan men merupakan wujud konkret. Itu merupakan wujud dari konkret. Dan yang terakhir itu ada alomorf yang berarti variasi dari bentuk morfem yang terkait pada morfem tersebut. Sifatnya itu nyata atau ada. Oke, selanjutnya pembahasan klasifikasi morfologi. Klasifikasi morfologi ini dikelompokkan dari berbagai jenis morfem dan kata. Kata ini berdasarkan karakteristik. Klasifikasi dalam morfologi ini dapat membantu mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembentuk kata berdasarkan bentuk atau struktur, fungsi atau peran, dan kalimat, dan posisi atau letak dalam suatu kalimat. Dari klasifikasi morfologi ini terdapat 3 aspek klasifikasinya. Ada klasifikasi bentuk, fungsi, dan posisi. Dari klasifikasi bentuk ini memiliki jenis klasifikasinya. Jenis dari klasifikasi ini ada morfem bebas dan morfem terikat. Contoh dari morfem bebas itu ada rumah dan besar. Dari morfem terikat itu ada ber dan an. Oke, dari aspek klasifikasi yang kedua ada fungsi. Jenis klasifikasi yang kedua ini ada morfem leksikal dan morfem gramatikal. Contoh dari morfem leksikal itu ada air dan lari, sedangkan dari morfem gramatikal itu ada di dalam kurung lihat. Contohnya itu dilihat dan titik-titikan. Contohnya itu diberikan. Yang ketiga ada aspek klasifikasi posisi. Jenis klasifikasinya itu
Prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, dan konfiks atau awalan dan akhiran. Contohnya itu ada menulis dan ditulis. Titik-titik L, titik-titik, contohnya itu ada telunjuk dari tunjuk. Selanjutnya ada titik-titik kan dan titik-titik I, contohnya itu ada berikan dan hujani. Selanjutnya ada yang terakhir ke titik-titik an dan bertitik-titik an, contohnya kebaikan dan berlarian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang proses morfologis. Proses morfologis itu caranya merupakan cara pembentukan kata dari satu atau lebih. Proses ini menunjukkan dinamika bahasa dalam menciptakan bentuk-bentuk baru untuk menyampaikan makna, menyesuaikan fungsi gramatikal, atau memperkaya kosakata. Proses morfologis ini menjadi kunci dalam memahami bagaimana kata-kata mengalami perubahan suatu bentuk. Melalui penambahan unsur ini adanya seperti imbuhan, adanya pengulangan, adanya penggabungan, maupun perubahan fungsi. Proses morfologis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada proses afiksasi. Ciri utamanya itu imbuhan, seperti awalan, akhiran, sisipan, dan konfiks. Contohnya itu menulis, bermain, kebaikan, dan lain-lain. Proses morfologis yang kedua ada reduplikasi. Ciri utamanya itu pengulangan kata. Contohnya itu ada anak-anak dan sayur mayur. Dan jenis proses morfologis yang ketiga ada komposisi. Ciri utamanya itu ada penggabungan dua kata atau secara kata dengan lebih. Contohnya itu ada rumah sakit dan meja makan. Jenis proses morfologis yang terakhir ada abreviasi. Ciri utamanya itu pemendekan bentuk kata. Contohnya ada HP atau handphone. Bentuk kata sangat mencerminkan struktur internal dari sebuah kata, serta menunjukkan bagaimana proses morfologis dapat mempengaruhi pembentukan kata dalam suatu bahasa. Secara umum, bentuk kata dapat dibedakan menjadi kata dasar dan menjadi kata turunan. Contoh dari kata dasar yaitu makan, tulis, main, dan jalan. Contoh dari kata turunan yaitu ada menulis, penulis, ditulis, dan tulisan. Selanjutnya, ruang lingkup tipologi morfologi. Tipologi morfologis ini berfokus pada penggunaan proses morfologi, yang dimana pendekatan tipologi ini sangat penting karena setiap bahasa itu memiliki strategi morfologis yang sangat berbeda-beda. Dengan memahami tipologi morfologi ini, kita bisa melihat pada pola umum dan variasi antara kata dalam struktur katanya. Ada 3 tipologi morfologi. Ada bahasa isolatif, bahasa agustinatif, dan bahasa fleksional atau infleksional. Oke, setelah mempelajari pengantar dan definisi dari morfologi, kita nih sangat penting mempelajari morfologi karena morfologi ini dapat membantu memahami kata bentuk dan dapat mengetahui struktur kata serta memperluas kosakata yang dimiliki. Dalam pembelajaran bahasa, morfologi sangat penting karena dapat menunjukkan pola turunan kata dari satu akar menjadi berbagai bentuk dengan makna yang berbeda. Secara keseluruhan, jadi makna dari morfologi ini menjadikan kita lebih peka dan mampu menggunakan kata secara lebih efektif dan efisien digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, semoga video yang saya tampilkan dan materi yang saya paparkan dapat menambah pengetahuan serta menggali pengetahuan teman-teman secara menyeluruh terkait pembahasan morfologi. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari diri saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.